Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Arthur Ludwig Purmiasa, selaku Kepala BPS Kabupaten Jaya Wijaya, akan menyampaikan berita resmi statistik hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Topik berita resmi statistik yang akan disampaikan yaitu Indeks Harga Konsumen Kabupaten Jaya Wijaya Juli 2024, nilai tukar petani Provinsi Papua Pegunungan Juli 2024, dan tingkat penghunian kamar hotel Provinsi Papua Pegunungan Juni 2024. Topik berita resmi statistik yang akan disampaikan pertama yaitu perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Jaya Wijaya pada Juli 2024, yang juga merupakan perkembangan indeks harga konsumen Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Juli 2024. Dikarenakan Jaya Wijaya merupakan satu-satunya kabupaten atau kota IHK di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan SBH 2022 sama dengan 100. Berikut kami sampaikan rangkuman inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen secara nasional yang disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Badan Pusat Statistik pada rilis Badan Pusat Statistik hari ini, Kamis 1 Agustus 2024 jam 11.00 waktu Indonesia Barat atau 13.00 waktu Indonesia Timur. Inflasi nasional pada Juli 2024 sebesar 2,13% untuk year on year, deflasi sebesar 0,18% untuk month to month, dan 0,89% untuk year to date. Di mana kelompok pengeluaran dengan andil terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,04% secara year on year. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi pada Juli 2024. Inflasi Juli 2024 year on year tertinggi pada Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09%, dan deflasi Juli 2024 year on year terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84%. Berikut perkembangan harga berbagai komoditas di Kabupaten Jaya Wijaya pada Juli 2024. Berdasarkan pemantauan BPS Kabupaten Jaya Wijaya adalah sebagai berikut. Pada Juli 2024, IHK Kabupaten Jaya Wijaya senilai 110,80 atau terjadi deflasi month to month sebesar 0,44%. Bila dibandingkan dengan bulan Juni 2024 dengan IHK senilai 111,29 sen dengan tahun dasar 2022 sama dengan 100. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, pada bulan Juli terdapat 6 kelompok yang mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 2 kelompok tidak mengalami inflasi ataupun deflasi. Andil inflasi bulanan tertinggi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, yaitu sebesar 0,07%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran penahan inflasi atau biasa disebut deflasi dengan inflasi senilai 0,56%. Selanjutnya, inflasi tahun-tahun atau year on year, yaitu perkembangan IHK Juli 2024 pada IHK Juli 2023 tercatat sebesar 5,09%. Jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, 7 kelompok tercatat mengalami inflasi dan 4 kelompok mengalami deflasi. Inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,93%, dan terendah pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,61%. Selanjutnya, deflasi tahun ke tahun terdalam terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2%. Pada kelompok peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,00%. Pada bulan Juli 2024 tidak ada kelompok yang tidak mengalami inflasi maupun deflasi.
Secara umum, pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,44% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,09%. Kelompok yang memberikan andil inflasi bulanan tertinggi pada Juli 2024 ini tercatat pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,38%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah buku tulis bergaris sebesar 0,05% dan pensil hitam sebesar 0,03%. Peningkatan buku tulis bergaris dan pensil hitam mengalami peningkatan akibat fenomena tahun ajaran baru, di mana permintaan untuk kedua kelompok komoditas tersebut meningkat. Kemudian, kelompok yang memberikan andil inflasi tahun ke tahun tertinggi pada Juli 2024 ini tercatat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 9,93%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah ketelar rambat dengan andil 0,96%, sigaret kretek tangan atau SKT sebesar 0,80%, cabai rawit sebesar 0,52%, bayam sebesar 0,44%. Sigaret kretek mesin atau SKM sebesar 0,42%, bawang putih dan talas atau keladi masing-masing sebesar 0,35%, dan pisang sebesar 0,32%. Inflasi Kabupaten Jaya Wijaya baik year on year dan year to date pada Juli 2024 lebih tinggi daripada inflasi nasional, yang berarti kenaikan harga di bulan Juli 2024 terhadap harga bulan Juli 2023 dan juga bulan Desember 2023 di Kabupaten Jaya Wijaya lebih besar daripada kenaikan harga yang terjadi secara nasional. Sedangkan secara month-to-month, deflasi pada Juli 2024 di Kabupaten Jaya Wijaya lebih dalam dibanding dengan inflasi nasional, yang berarti penurunan harga di bulan Juli 2024 terhadap harga bulan Juni 2024 lebih besar daripada penurunan harga yang terjadi secara nasional. Berikutnya disampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP Papua Pegunungan bulan Juli 2024 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. Ini merupakan rangkuman dan rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Papua pada hari ini 1 Agustus 2024 jam 14.00 waktu Indonesia Timur tadi siang. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga dapat menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai tukar petani secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Pada bulan Juli 2024, nilai tukar petani Papua Pegunungan sebesar 101,22. Nilai ini di bawah nilai tukar petani nasional yang sebesar 119,61. Rendahnya nilai tukar petani Papua Pegunungan mengindikasikan daya tukar dari produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2018. Pada Juli 2024, NTP Papua Pegunungan sebesar 101,22 atau mengalami penurunan sebesar 1,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan nilai tukar petani sebesar 102,90%. Nilai tukar petani Papua Pegunungan yang mengalami penurunan disebabkan oleh indeks yang diterima petani atau LT mengalami penurunan sebesar 1,36%. Sedangkan pada indeks yang dibayarkan petani atau LB mengalami peningkatan sebesar 0,28%. Sementara itu, nilai tukar petani nasional pada bulan Juli 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,70% dibandingkan bulan sebelumnya dengan indeks mencapai 119,61%.
Dari 38 provinsi, sebanyak 23 provinsi mengalami kenaikan nilai tukar petani dan sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Provinsi dengan nilai tukar petani tertinggi adalah Provinsi Bengkulu dengan peningkatan sebesar 3,48%. Sedangkan provinsi dengan penurunan nilai tukar petani terdalam adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penurunan sebesar 4,69%. Selanjutnya adalah data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP. NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani atau LT dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPM. Pada Juli 2024, nilai tukar petani Provinsi Papua Pegunungan mencapai 103,67%. Hal ini berarti indeks yang diterima petani lebih besar daripada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Dengan kata lain, rumah tangga pertanian mengalami surplus. Dibandingkan Juni 2024, nilai tukar usaha petani pertanian Papua Pegunungan pada Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 1,22 poin. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Papua Pegunungan kondisi Juni 2024. Ini merupakan rangkuman dari rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Papua pada hari ini 1 Agustus 2024 jam 14.00 waktu Indonesia Timur tadi siang, di mana tingkat penghunian kamar atau room occupancy rate atau TPK adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang dihuni atau room night occupied dengan banyaknya malam kamar yang tersedia atau room night available. TPK mengindikasikan berapa presentasi kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia, sehingga TPK digunakan untuk menggambarkan potensi ketersediaan akomodasi di suatu wilayah, di mana ketersediaan akomodasi itu sendiri merupakan salah satu faktor penting daya tarik wisata selain objek wisata dan sarana transportasi di wilayah tersebut. Di Provinsi Papua Pegunungan pada Juni 2024, tingkat penghunian kamar hotel berbintang dan hotel non-bintang mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. TPK hotel berbintang mengalami peningkatan sebesar 7,39 poin menjadi 35,41%, dan hotel non-bintang meningkat sebesar 5,52 poin menjadi 32,4% pada bulan Juni 2024. Selanjutnya, rata-rata lama menginap tamu atau RLMT hotel berbintang di Provinsi Papua Pegunungan mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin menjadi 1,68 hari pada Juni 2024 bila dibandingkan dengan Mei 2024. Sementara RLMT hotel non-bintang di Provinsi Papua Pegunungan meningkat sebesar 1,30 poin menjadi 3,53 hari pada Juni 2024 dari 2,23 hari di Mei 2024. Demikian rilis berita resmi statistik perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Jaya Wijaya Juli 2024 hari ini. Materi rilis hari ini dapat diunduh secara langsung pada website resmi BPS Provinsi Papua setelah rilis ini selesai. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian sahabat data selama rilis ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Selamat siang. Rahayu.